Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita bisa berkumpul kembali saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Itu suatu kemurahan. Kita bisa panjang umur, masih berjumpa pagi hari ini, itu kemurahan Tuhan, Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan. Kita akan buka dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dan ketemu, kita akan baca. Saya bacakan ya. Tetapi Yahuwah Elohim, Tuhan Yahuwah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini kejadian di Taman Eden ketika Adam dan Hawa habis memakan buah pohon yang dilarang itu. Mereka sembunyi dan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kita tahu ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu maha tahu. Dan kita sudah sering belajar bahwa ketika kita diuji pun, Tuhan sebenarnya tidak butuh tahu hasil ujian itu, karena tanpa diuji pun dia sudah tahu siapa kita. Ujian itu untuk membuktikan kepada siapa? Kepada kita sendiri, supaya tahu kita itu seberapa sih kualitasnya. Begitu pula ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan bukan nggak tahu loh di mana dia, di mana Adam, di mana Hawa, tetapi supaya Adam dan Hawa tahu, aku ini di mana ya posisinya. Kira-kira seperti itu. Kita buka lagi contoh yang lain, Kejadian 4 ayat 9. Kejadian 4 ayat 9. Maju sedikit ya. Pasal 4 ayat 9 saya bacakan. Firman Yahuwah kepada Kain. Kali ini tanya kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ya, Tuhan kan dia tahu toh, Habel sudah mati toh waktu itu. Tapi kenapa dia masih tanya kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara masih ingat gak ketika Tuhan Yesus diadili di Pontius Pilatus, di Kayafas, mereka bertanya, engkaukah raja orang Yahudi itu? Jawab Yesus apa? Engkau sudah mengatakannya. Jadi ketika Kain ngomong, apakah aku menjaga adikku? Kalau waktu itu yang ketemu itu Tuhan Yesus, dia pasti akan ngomong, engkau sudah mengatakannya. Ini juga Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habel adikmu? Ini terjemahan bahasa Indonesia adik ya, kalau dalam bahasa Inggris brother. Tidak nyebut adik, tidak nyebut kakak. Karena memang di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya itu ngomongnya aneh ya. Tak dengar ya suara aslinya kalau bacanya. Kira-kira seperti itu. Ya. Gitu ya. Itu WKH, macamnya kayak gitu ya. Itu artinya saudara, keluarga, rekan sebangsa, saudara setanah air, saudara sekelurahan. Artinya luas, tergantung konteks pembicaraan. Siapapun orang yang masih ada ikatan dengan engkau, entah ikatan itu sebangsa tanah air, itu kan ikatan teman-teman, sesuku, sesekolahan, sekelas, sekantor, sekampung, nah itu tetap nyebutnya Tapi terjemahan bahasa Indonesia adikmu gitu, karena kita tahu bahwa Habel adiknya Kain, tapi sebetulnya ini luas artinya gitu. Tuhan bertanya kepada Kain, di mana saudara? Jawabnya Kain, gak tahu. Memangnya aku menjaga adikku ya? Memangnya aku menjaga saudaraku? Ya kalau Tuhan Yesus menjawab, engkau sudah mengatakannya.
Kita lagi lihat contoh lagi, Kejadian 18 ayat 9. Kadang kita baca kan lewat aja ya. Kenapa sih kok Tuhan itu tanya-tanya ya? Kita akan tahu sebuah rahasia di sini. Kenapa kok Tuhan bertanya-tanya kepada manusia? Padahal Dia yang Maha tahu, nggak perlu tanya sudah tahu. Kejadian 18 ayat 9. Ini kita baca agak sedikit beberapa ayat ya, supaya tahu ceritanya. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, mereka ini siapa? Mereka ini Elohim. Tuhan dalam bentuk jamak, mereka ngomong mereka. Maka Tuhan banyak, Tuhan yang satu, tapi bisa kelihatan banyak ya. Ini ketika Tuhan ketemu sama Abraham. Abraham bikin coba dimasak, suruh makan. Habis itu Tuhan tanya, di manakah Sarah istrimu? Bertanya aja, Tuhan masa nggak tahu kok tanya? Jawabnya Abraham, di sana di dalam kemah. Kita baca lagi ayat 10. Dan firman Tuhan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berhaikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku juga sudah tua. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Yahuwa kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Yahuwa? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Yahuwa berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan lagi ngobrol sama Abraham, dia tanya, di mana istrimu? Ini kalau kita baca atasnya, itu Tuhan habis ngomong, namamu bukan Abraham, tapi Abraham. Istrimu bukan Sarai, tapi Sarah. Maka dia akan jadi ibu banyak bangsa. Tapi dia tanya kepada Abraham, di mana istrimu? Sudah tahu Tuhan. Kalau saya boleh jawab, seperti Abraham, Tuhan mau tahu di dalam kemah toh. Tak bujui ya, kamu pasti tahu dia di dalam kemah. Kamu di Batu nggak mungkin, di Malang nggak mungkin, kamu tahu di belakangnya di dalam kemah. Tapi kenapa Tuhan bertanya kepada Abraham? Kita baca Kejadian 17 ayat 15. Kejadian 17 ayat 15. Maju ya. Mundur dikit ya. Tapi 18 ayat 17. Kita lihat sebelum Abraham ditanya di mana istrimu, Tuhan sudah ngomong dulu sama Abraham. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. 16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertutup Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sarah sudah mati haid. Jadi rupanya sebelum Sarah tertawa, Abraham sudah tertawa duluan. Karena itu ketika Tuhan ngomong di ayat 18, Abraham sudah tidak ketawa, tetapi Sarah masih ketawa. Karena itu Tuhan bertanya kepada Abraham, di mana istrimu? Karena apa? Abraham sudah tidak ketawa, tetapi Sarah kok masih ketawa. Kita mungkin masih tanya-tanya hubungannya apa ya? Karena tadi si Kain ngomong, apakah aku penjaga saudaraku? Kok tanya-tanya soal aku kepada aku, soal anak, soal saudara. Nah, boleh saya lengkapi, Abraham boleh bertanya,
Kenapa tanya aku soal Sarah? Ya memang kamu bojoin. Iya kok. Jadi apa keberadaan Sarah itu ya itu tanggung jawabmu ya. Kalau Sarah ketawa, ya kita tanggung jawabmu. Kenapa Sarah ketawa? Engkau loh tadinya sudah ketawa, tapi kita nggak ketawa. Kira-kira seperti itu. Contoh lagi ya perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 13. Ini ketika Yesus ketemu dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 13 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air yang sumur Yakub maksudnya. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya kekal. Luar biasa ya. Terus-menerus, gak sampai mati loh, sampai kepada hidupnya kekal. 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bedanya dia air jasmani ya. 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Luar biasa ya. Tuhan ini tidak tahu kan, aku tidak punya suami kok ditanyai suamiku. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 28, maka perempuan itu, kita lompat ya, 28 ya, supaya tidak panjang. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Mesias itu? 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita lihat di sini, ketika Yesus bertanya, saat ini pertanyaannya nggak langsung ya, suamimu bawa sini. Dia nggak tanya gimana suamimu, enggak. Karena memang Yesus tahu dia nggak punya suami. Punya 5 itu pun suami abal-abal. Jadi dia tanya, panggil suamimu. Di Yahudi itu ada tandanya orang bersuami sama nggak bersuami. Saya lupa pada tandanya. Karena itu panggil suami. Gak punya suami, betul. Tetapi wanita ini, dia tidak manggil 5 suaminya, tapi dia memanggil orang satu kampung datang kepada Yesus. Tapi kita lihat wanita ini tidak seperti kain yang aku ini siapa kok harus manggil orang kepadamu. Aku bukan penjaga mereka, aku ya bukan istrinya dia. Tetapi yang dia lakukan, dia bawa orang-orang itu kepada Yesus. Kenapa? Karena dia kepingin dapat air hidup tadi itu. Sebab ketika dia minta air, dia ngomong sebentar. Sebelum aku kasih air, panggil suamimu dulu. Dan wanita ini, ya karena aku tidak punya suami, tak panggillah orang sak kampung, biar buat diri sendiri. Karena apa? Dia kepingin mendapatkan air itu. Setelah kita baca contoh-contoh ini Bapak Ibu ya, apa sih bukan bolak-balik kepada manusia? Kita buka Yohanes 17 ayat 24. Ini isi hati Tuhan Yesus. Perhatikan Yohanes 17 ayat 24. Ini isi hati Tuhan Yesus ketika Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa, aku mau supaya, perhatikan ya, aku mau supaya, artinya apa? Ini kemauannya Tuhan Yesus. Ini bukan baiknya apa, bukan. Ini kemauanku, ini keinginanku, kata Tuhan Yesus. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku.
mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadi. Kita tahu hari ini Bapak Ibu, bahwa isi hati Tuhan, kemauannya Tuhan, katakan ya aku mau, kemauannya Tuhan Yesus, di mana aku berada, orang-orang pilihan itu juga berada. Kita kembali lagi ke contoh yang pertama lagi, Adam dan Hawa. Kira-kira ketika Tuhan bertanya, Adam, Hawa, di mana engkau? Sebetulnya Tuhan bertanya, engkau itu di dalam hadiratku apa enggak? Jadi ingat Bapak Ibu ya, ketika Anda mungkin sekarang ini kan di gereja nih, di mana engkau? Aku di dalam hadiratmu Tuhan. Ya, udah bisa jawab segitu sekarang. Tapi ketika Anda mungkin di tempat yang tidak layak Anda berada, misalnya di tempat-tempat yang ya maksiat lah gitu ya. Ketika nanti di situ Roh Kudus bertanya, hei Yusa, engkau di mana? Aku di sini. Iya, di sini tuh di mana? Di dalam hadiratku ada. Karena isi hatiku, aku ingin di mana aku berada, engkau juga berada. Ini isi hati Tuhan. Di mana Yesus berada, Dia ingin kita juga berada. Jadi Dia ingin bahwa kita selalu di dalam hadiratnya Dia. Karena itu ketika kita disakiti orang, kita dijeleki orang, Tuhan suruh apa? Ampuni dia. Karena kalau kita tidak mengampuni dia, kita sedang berbeda tempat dengan Tuhan Yesus. Pahami Bapak Ibu ya? Jadi ketika Anda disakiti seseorang, Anda dijahati seseorang, tidak ada lain pilihan. Kalau Anda ingin bersama-sama dengan Yesus, kalau Anda ingin ada di dalam hadirat Tuhan Yesus, engkau harus mengampuni orang. Kalau enggak, suaranya akan terus bertanya-tanya, hai, di manakah engkau? Di mana engkau? Di mana engkau? Tapi Tuhan tadi ngomong, Dia enggak cuma kepingin dengan salah satu orang dari kita. Dia ingin bersama-sama dengan semua yang sudah dikaruniakan menjadi milik Dia. Karena itu ketika sama Kain, dia bertanya, di mana saudaramu? Memangnya aku penjaga saudaraku Tuhan, kok tanya ke aku? Lah ya itu kamu sudah ngomong, pasti jawabnya begitu. Jadi mulai Anda noleh ke kiri, ke kanan. Di mana istrimu, di mana suamimu, di mana adikmu, di mana kakakmu, di mana saudaramu, di mana temanmu, di mana tetanggamu, di mana siapapun juga orang yang bersinggungan dengan engkau. Apakah orang itu juga diselamatkan atau belum? Tuhan, aku kan masa penjaga orang itu. Oh, iya. Ketika engkau ditempatkan di sebelahnya orang itu, di sekitarnya orang itu, engkau disuruh jaga orang itu sebetulnya. Karena Tuhan itu peduli dengan orang-orang itu. Tahu seberapa kepedulian Tuhan? Baca Lukas 15 ayat 4. Lukas 15 ayat 4 saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Tuhan tidak cuma peduli dengan Anda, Tuhan juga peduli dengan orang-orang di sekitar Anda. Tugasmu seperti wanita Samaria tadi itu untuk mengajak orang-orang di sekitar Anda kepada Yesus.
Yesus. Wis lagi masalah kita belum. Nah, belum kok. Ayo diajak masalah kita. Misalnya emang tugasku Tuhan. Nah, itu saya akan ngomong, kamu sudah mengatakannya. Begitu nanti. Apakah tugasku Tuhan untuk mengabarkan Injil? Ya, kamu sudah mengatakannya. Gitu tadi saya akan ngomong itu. Engkau tidak perlu berkhotbah. Engkau bisa bercerita dengan tentang hidupmu. Engkau bisa bersosialisasi dengan mereka dan tunjukkan hidupmu anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mengampuni, yang jadi sebaik-baiknya anak Tuhan. Perkara dia selamat apa tidak selamat itu bukan tugasmu, tetapi tugasmu ya ikut memperhatikan orang di sekitarmu. Karena apa? Tuhan aware dengan orang-orang itu semua. Bahkan notabene Sarah juga percaya sama Tuhan. Tetapi di levelnya Abraham dan Sarah nggak cukup percaya sama Tuhan, nggak cukup dia mengorbankan. Tetapi ketika Sarah mendengar janji Tuhan dan tertawa, itu sudah tanda tanya bagi Tuhan. Kenapa kamu kok tertawa? Abraham, kamu kan dulu ya tertawa, atau sekarang kok Sarah tertawa? Kamu belum ngajari istrimu ya untuk tidak tertawa dengan janji Tuhan. Jadi nanti ada level-levelnya. Di levelnya Abraham, bahkan istrinya tertawa pun mendengar janji Tuhan. Ya ditanya, di mana istrimu? Artinya apa? Itu tanggung jawabmu juga Abraham. Bahkan wanita di Samaria yang notabene wanita nakal, dia juga punya tanggung jawab membawa seisi kotanya datang kepada Yesus. Nah, tapi seringkali kita itu seperti Kain, mau tugasku Tuhan. Ya toh, ada nggak di dalam hatimu? Tugasku ini ada nggak? Pasti seperti Kain toh, kebanyakan dari kita. Bukan tugasku, itu tugas Pak Pendeta. Ya, tugas kita semua. Contoh aja ya, kalau kita dulu sekolah, ada teman laki perempuan yang kelihatannya saya suka tapi malu-malu, tugas kita bersama kan untuk jodoh-jodohkan supaya jadi kan. Iya loh, semuanya royal ayo dijodoh-jodoh supaya jadi kan. Karena izin, udah izin tapi sama-sama suka ini, ayo dijodohkan supaya jadi. Begitu pula kita cuma jadi provokator aja. Karena apa? Yang memilih itu Tuhan. Perkara orang itu selamat apa tidak, itu urusan Tuhan. Tetapi tugas kita untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang bikin Tuhan senang? Kalau di mana aku berada, orang-orang ini semua juga berada. Masih ingat apa yang terjadi kalau satu orang diselamatkan? Seisi surga sorak-sorak. Jangan tolak-tolak, bukan tugasku, jangan. Nanti Tuhan ngomong, sudah engkau katakan. Dan tadi artinya tadi itu tidak terbatas. Itu luas, saudara, asalkan ada ikatan sedikit aja. Ya sebangsa setanah air, ya itu sudah sama sudah. Sekampung sama. Selama ada ikatan sedikit saja, kesamaan sedikit, itu sudah diomong. Jadi tidak harus saudara kandung. Kita lihat Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21:15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya apa? "Gembalakan domba-dombaku." Ingat tadi, ketika seorang gembala punya 100 domba, hilang satu, dia akan meninggalkan yang 99, mencari yang
satu. Ketika kita ngomong aku mengasihi Yesus, Tuhan akan ngomong, engkau harus punya hati gembala seperti aku. Yang apa? Yang meninggalkan 99 mencarikan satu. Tak kasih sebuah rahasia ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin banyak doa ya. Seberapa banyak doamu yang sudah dijawab Tuhan. Nah, kasih tahu sebuah rahasia. Ketika Tuhan tempatkan beberapa orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan menurut ya, tanggung jawabmu untuk dididik, untuk dibawa kepada Tuhan, tapi tidak engkau lakukan, apa yang dilakukan oleh Yesus, dia akan meninggalkan 99. Dia akan meninggalkan 99 termasuk engkau untuk mencari yang satu itu sendiri. Apa yang terjadi ketika dia meninggalkan 99 termasuk engkau? Doa-doamu tidak dijawab Tuhan. Karena dia sedang sibuk mencari yang satu. Anda nggak tahu kan rahasia ini? Selain kali kita nggak peduli dengan sekitar kita nggak lakukan tanggung jawab kita, itu membuat doa-doamu tidak terjawab. Karena apa? Ya, kamu tidak mau melakukan tugasmu ya, tak cari dewe. Kau minta aku sih ya, sampai aku menemukan yang satu ini. Banyak kali Tuhan tempatkan orang-orang di sekitarmu, entah itu sebagai suamimu, sebagai istrimu, sebagai anakmu, sebagai tetanggamu, sebagai saudaramu, sebagai apapun juga yang ada di sekitarmu. Itu tanggung jawab. Jangan pernah berkata seperti Kain, memangnya aku penjaganya dia. Tuhan akan ngomong, engkau sudah mengantaranya. Jadi nggak bisa kita anak Tuhan, kita nggak peduli, nggak bisa. Kalau mau tidak peduli, oke, tidak apa-apa. Aku yang peduli, aku tak cari yang satu ini. Sorry ya, kamu tak tinggalkan dulu ya. Aku tak cari yang satu ini. Silakan dong, nek saya tidak Tuhan, wis Tuhan, aku tunggu ngono. Engkau tak tunggu nyari yang satu itu. Nek saya pilih begitu. Karena apa? Cari satu itu lebih gampang ketimbang urusan yang luar biasa banyaknya. Aku butuh sehat, aku butuh berhasil, aku butuh sukses, aku butuh ini, banyak kebutuhan. Hanya engkau yang bisa tolong aku. Tolong aku. Aku akan cari yang satu. Nah, banyak dari kita tidak peduli. Padahal Tuhan tempatkan orang-orang di sekitarnya itu tidak kebetulan. Dikatakan gembalakan domba-domba. Ini diulangi oleh Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat 2. Ini juga ayat hafalan kan, 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakan kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Gak usah boleh ngadu-adu, yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tidak boleh dengan kekerasan ya, tidak boleh sakit hati kita ya. Pokoknya harus menurut aku, nggak bisa ya. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Seorang istri yang mengabdi kepada suami, seorang suami mengabdi kepada istri, seorang anak mengabdi kepada orang tua juga mengabdi juga kepada anak. Anak ya iya, karena apa? Karena itu juga tanggung jawab. Begitu pula dengan teman, tetangga, siapapun orang di sekitarmu, itu tanggung jawab. Untuk minimal engkau doakan. Nah, iso Pak ajak ngomong iki wis ngene-ngene, ya wis, nek gak bisa doakan dia. Ditangane mbok ajak ngomong gegeran yo, enggak baik kan? Enggak boleh gegeran. Ya, engkau mundur doakan dia. Bawa dalam doa. Karena doa orang benar itu besar. Ya, besar kuasanya. Loh Pak, katanya besar kuasanya enggak mandi Pak. Berarti kok belum benar. Loh, aku melakukan semua banyak hal. Apakah kau sudah mencari yang selaku yang hilang itu? Belum Pak? Ya, cari yang selaku yang hilang itu supaya kau dibenarkan sama itu. Wanita nakal ini, ya kok wanita gak beres ini jadi penginjil loh. Dia bawa satu kampung kepada Tuhan.
Dan di akhir zaman kita sudah balik baca ini kan, Matius 25 ayat 40. Di akhir zaman, nanti di akhir zaman, jangan ngomong aku pinter khotbah, aku pinter pujian, aku pinter main musik di gereja. Enggak, itu ukurannya loh ya untuk masuk surga. Matius 25 ayat 40, ketika Tuhan memisahkan kambing dan domba, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 45 lompat ya, ini yang para kambing. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya juga untuk aku. Kata saudara ini dalam bahasa Yunani-nya adelphos, itu artinya sama dengan tadi itu. Artinya sama persis dengan tadi itu, bahasa Ibrani. Jadi ketika engkau tidak melakukan atau melakukan kepada salah seorang tadi itu, engkau sedang melakukan atau tidak melakukannya untuk Yesus. Ketika engkau tidak memperhatikan orang itu, engkau sudah tidak memperhatikan Tuhan Yesus. Ketika engkau tidak peduli dengan orang itu, engkau juga sudah tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Bapak karena sebenarnya aku enak. Iya, itu sudah engkau lakukan kepada Tuhan Yesus juga. Ini ayat hafal juga kita, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4:20, jika seorang berkata aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, saudaranya ini pakai juga, pakai adelphos juga. Jadi nggak tertutup cuma saudara kandung ya, saudara siapapun, ada ikatan poin. Maka ia adalah pendusta. Kalau engkau mau mencintai Yesus, engkau membenci seseorang di sekitarmu, engkau pendusta. Karena siapa tidak mengasihi saudaranya, tidak mengasihi adelphos, tidak mengasihi yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihat. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi adelphosnya, mengasihi nya. Tidak tertutup pada cuma saudara kandung ini, suami, istri, anak, saudara kandung juga, saudara seiman juga. Karena itu kalau kita di akhir ibadah kita mendoakan kan yang dibutuhkan didoakan, karena kita ini kita semua ini saudara seiman. Kita harus saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menopang, saling menolong. Kesusahan dari salah satu saudara kita itu kesusahan kita bersama. Kalau ada saudara yang undur, kita doakan sama-sama juga supaya saudara itu tidak undur lagi. Lebih lanjut lagi 1 Yohanes 3 ayat 11, maju ke depannya. Lebih ngeri lagi. Tidak cuma jadi penipu, kalau tadi kan penipu pendusta ya. 1 Yohanes 3 ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain. Ya, perhatikan ya, contohnya kata Kain ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, membunuh membunuh adelphosnya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Gak benar, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Perhatikan ya, kita berpindah dari yang alam maut kepada yang hidup karena percaya Yesus, betul. Tapi di sini tambahin, karena kita mengasihi saudara kita, karena kita mengasihi adelphos kita, karena kita mengasihi kita. Kalau engkau ngomong mengasihi Yesus, aku pasti masuk surga. Yesus ngomong, di mana saudaramu? Yesus akan ngomong gitu nanti.
Di mana istrimu? Di mana suamimu? Di mana anakmu? Di mana tetangga? Di mana mertuamu? Gitu ya. Dia akan bertanya begitu, jangan enak-enak loh. Apakah Tuhan menguji itu dia tahu? Bukan supaya Anda tahu seberapa isi hati. Sebab dia yang menguji hati. Ini sudah dikatakan, kita berpindah dari maut kepada hidup karena kita mengasihi saudara kita. Jelas loh ini. Jadi kalau kau nggak mengasihi saudara, nggak mengasihi aku tadi, nggak mengasihi adelphosmu, sorry ya, engkau masih di alam maut. Maka Tuhan akan berkata, di manakah engkau? Setiap saat pertanyaan ini akan sama ditujukan kepada kita masing-masing pribadi. Hei, di mana engkau? Aku di alam surga. Masa sih engkau sudah mengasihi ahmu? Kalau enggak, itu hati. Kita berpindah dari maut ke hidup karena kita mengasihi saudara kita, mengasihi adelphos dalam bahasa Yunani, mengasihi dalam bahasa Ibrani. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jelas ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap. Engkau tidak berpindah. Karena itu Tuhan berkata, di manakah engkau? Hati-hati loh. Kita kadang-kadang GR loh. Kita sudah merasa sudah pindah di alam yang hidup loh. Tapi tiba-tiba Tuhan akan ngomong, aku tidak mengenal kamu. Engkau masih tetap di dalam maut. Yang ngomong bukan saya tidak menerjemahkan. Yang saya benar-benar baca kayak apa adanya ini. Yang ngomong Tuhan sendiri melalui hambanya Rasul Yohanes. Engkau berpindah kalau kita mengasihi saudara. Tidak terbatas saudara kandung, suami, istri, tetangga, sebagainya. Semua yang ada ikatan dengan engkau harus mengasihi. Baru engkau berpindah kepada hidup. Kalau enggak, sorry, engkau masih tetap. Jadi jangan mengira aku ikut Yesus di belakang Yesus. Iya benar kau ikut, tapi ternyata di akhir zaman, iya kau ikut aku, tapi kau sebelah kiri ya, engkau kambing. Karena engkau masih tetap di alam maut. Jangan dikira loh, engkau dibaptis, engkau percaya Yesus Tuhan, engkau mengadakan mujizat bahkan dikatakan Tuhan ngomong, aku tidak mengenal engkau. Kalau engkau masih ngeyel, Tuhan akan bertanya, di mana engkau? Posisimu engkau nginjak mana sekarang manusia? Nginjak alam hidup ataukah alam maut? Kalau engkau tidak mengasihi saudara, mengasihi ahmu, mengasihi adelphosmu, sorry, engkau tetap di alam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, membenci ahnya, membenci adelphosnya adalah seorang pembunuh manusia. Kita akan disamakan dengan Kain. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ketika kita tidak mengasihi saudara kita, mengasihi kita, kita kategorinya seperti Kain, pembunuh manusia. Anda lihat penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia mungkin juga pembunuh aslinya, tetapi ketika dia mengasihi Yesus. Saat ini kan rekannya dia cuma 3 orang, Yesus sama penjahat satunya lagi. Dia tadi mengasihi ahnya Yesus ini, yang notabene dia kan tidak kenal Yesus, tapi dia mengasihi Yesus. Dia berkata yang manis kepada Yesus. Ketika itu dia berpindah dari alam maut kepada alam hidup. Sehingga Yesus ngomong apa? Pada hari ini juga engkau berjumpa aku di surga. Paham ya Bapak Ibu ya? Engkau tidak bisa ngomong aku mengasihi Yesus, tapi engkau tidak mengasihi tidak mengasihi adelphos. Tidak bisa. Engkau penipu, bahkan dikatakan engkau pembunuh manusia.
16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, untuk kita, untuk adelphos kita. Ini bukan menyerahkan uang loh, bukan menyerahkan perhatian loh, bukan menyerahkan harga diri loh, menyerahkan nyawa. Karena kita bahas kan, kalau sudah ukurannya nyawa, yang lain ikut kan. Seperti orang mati meninggalkan warisan itu loh. Kalau sudah nyawa hilang, kan semuanya kita harus rela toh. Kita nggak mungkin aku tak hidup dulu ya, tak bagi warisan, nggak bisa. Kalau kita sudah mati, maka milik kita akan diberi bacaan buat yang masih hidup. Kalau kita sudah menyerahkan nyawa kita untuk kita, apa sih yang tidak kita serahkan lagi? Harga diri, gengsi, gengsi aku mau minta maaf deh, gengsi. Nggak bisa. Engkau berarti belum menyerahkan nyawa. Kalau engkau sudah menyerahkan nyawa, gengsimu akan mau nggak mau engkau wariskan kepada orang itu. Pengampunanmu engkau akan wariskan kepada orang itu. Paham ya? Jadi kalau saat ini kita merasa baik-baik saja, periksa lagi. Pertanyaan yang sama, di manakah engkau saat ini? Jangan sampai kita sudah GR loh, seperti para kambing itu, GR loh. Ternyata Tuhan nggak kenal kamu. Dalam yang tadi ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh tetap yang hidup dengan kabar dirinya. 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk kita. Sebab Dia ngomong, kita ini saudaranya. Dia ngomong aku yang sulung. Ada ayatnya dia ngomong aku yang sulung. Pernah Yesus dia ngomong, saudara-saudaraku nyari engkau. Yesus ngomong apa? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, untuk kita, untuk adelphos kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan saudaranya menderita kekurangan, dan menutup pintu hatinya dari saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan tetap hidup di dirimu? Termasuk perkara uang, masuk harta duniawi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hari ini kita bahas cuma Tuhan bertanya loh, tetapi ujung-ujungnya abot ya. Karena ketika Tuhan bertanya, yang Maha Tahu bertanya, pertanyaan itu pasti bukan hal yang sepele. Ya enggak? Kalau anak kecil tanya, gampang jawabnya loh. Tapi kalau dosen tanya, angel. Kalau gurumu tanya anak sekolah, gurumu tanya, angel kan? Kalau yang tanya Tuhan, angel lebih ya. Ketika dia ngomongnya simpel, di manakah engkau? Itu ngeri loh pertanyaan itu. Karena kita tadi itu, jangan-jangan kita masih tetap di dalam mau. Saya tahu ini sebuah contoh yang terakhir. Petrus, ini sering saya sampaikan kepada saudara. Kita baca Yohanes 13:36. Ini nubuatan Tuhan Yesus mengenai apa yang terjadi pada Petrus. Yohanes 13:36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ngeri loh ini, kalau ini terjadi buat kita, ngeri loh ini. Tuhan, kemana engkau pergi? Jawaban Tuhan, engkau gak bisa mengikut aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikut aku. Apa yang terjadi ayat 37? Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sombong Petrus ya, nyawaku tak serahkan kepadamu. Ayat 38, jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini sebuah kekuatan. Yesus ngomong, kemana aku sekarang pergi, engkau tidak bisa ikut, tapi kelak engkau akan ikut. Kemana Yesus pergi? Ke Golgota. Petrus tidak bisa ikut saat ini. Tapi ketika kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero, ketika Petrus lari keluar, dia ketemu dengan Yesus yang lari ke dalam. Dia bertanya hal yang sama, kemanakah engkau pergi? Ayat 36 ini persis. Dia bertanya, toh, kemanakah engkau pergi? Dalam bahasa Latin, quo vadis. Kemana engkau akan pergi? Dia ingat jawaban Yesus. Saat ini engkau tidak bisa, tapi kelak engkau akan ikut aku. Ketika dia ingat nubuatan ini, dia kembali ke Roma. Ini saatnya aku akan mengikut Yesus menuju kayu salib. Dan saat itu Petrus disalib dengan kepala di bawah. Karena persis nubuat Yesus. Hari ini engkau tidak bisa ikut aku Masihan. Belum waktunya, engkau belum mampu. Tapi kelak engkau akan mengikut aku. Ketika engkau bertanya Tuhan kemana? Tuhan akan menjawab, ingat nubuatanku dulu ya, kelak engkau akan ikut. Dan nubuatan ini saya yakin untuk kita juga. Hari ini mungkin berat bagimu untuk memaklumi istrimu, memaklumi suamimu, memaklumi anakmu, memaklumi mertuamu, memaklumi tetanggamu, memaklumi temanmu dan sebagainya. Tapi ada waktunya nanti. Saya yakin, saya berdoa untuk Anda semua, Anda akan dimaklumat. Nanti ada waktunya kau akan bertanya kepada Tuhan, komadis, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tuhan akan jawab, ini saatnya engkau mengikut aku. Engkau harus jalani salibmu. Harus ngomong apa kan? Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Hari ini kita belajar. Pertanyaan Tuhan itu bukan perkara sepele, perkara hidup dan mati. Dan Tuhan tidak hanya peduli hanya buat diri Anda masing-masing pribadi termasuk saya, tapi Dia juga peduli pada orang-orang di sekitar Anda. Sebab itu adalah jalan yang Tuhan sediakan untuk engkau berpindah dari alam maut ke alam hidup. Perhatikan saya ngomong ya, itu sebuah jalan yang Tuhan sediakan bagimu. Ayo bayangkan ya, Anda ditempatkan Tuhan di tengah padang gurun seorang diri, Anda bisa tidak mengerti firman itu tadi? Ya bisa. Kata-kata tadi apa? Engkau berpindah ketika engkau mengasihi saudaramu. Kalau engkau seorang diri di tengah hutan, seorang diri di padang gurun cuma ketemu kancil, ketemu kambing, ketemu kadal, bisa engkau mengasihi saudaramu? Apakah kadal itu saudaramu? Bukan. Dan Yesus pernah ngomong, siapakah sesama manusia? Ketika Tuhan tempatkan manusia di sekitarmu, itu Tuhan sedang buat jalan bagimu untuk berpindah dari alam maut ke alam hidup. Jadi ketika engkau menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip bencekno ini, itu jalanmu untuk engkau berpindah. Kasih dia, perhatikan dia, tolong dia, bawa dia kepada Yesus. Itu kesempatanmu untuk berpindah dari alam maut ke alam yang hidup. Itu kesempatanmu untuk nanti di akhir zaman engkau ditaruh sebelah kanan sebagai domba-domba. Yang Tuhan, kapan aku mengasihi engkau? Ketika engkau mengasihi istrimu, itu engkau sedang mengasihi aku. Ketika engkau sedang mengasihi anakmu, engkau sedang mengasihi aku. Ketika engkau sedang mengasihi saudaramu dan sebagainya, siapapun orang di sekitarmu, engkau sedang mengasihi aku. Jadi mulai saat ini engkau memandang orang sekitarmu harus berubah ya. Ini kesempatan, ini tiketku, ini tiketku untuk masuk kerajaan surga. Firman Tuhan sudah disampaikan. Sekarang tinggal respon Anda masing-masing pribadi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh tahu sebagian dari isi hati Tuhan, bahwa Engkau ingin dimanapun Engkau berada, kami juga berada di situ Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini Kau tempatkan orang-orang di sekitar kami untuk kami diberi kesempatan mengasihi mereka semua, supaya kami boleh berpindah dari alam maut kepada kehidupan yang Kau sediakan itu Tuhan, kepada alam yang fana ini, kepada hidup kekal nantinya. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak melihat jalan ini Tuhan. Kami anggap ini adalah apesku Tuhan, ketemu orang ini. Sialku Tuhan, aku dengan orang ini. Tapi hari ini kami boleh belajar. Ini kesempatanku, ini tiketku untuk aku masuk kerajaan sorga. Tuhan, seperti Engkau bernubuat kepada Petrus, hari ini bernubuatlah kepada kami Tuhan. Ada saatnya kami akan dimampukan mengikut Engkau, supaya di mana Engkau berada, kami juga berada di situ. Biarlah nubuat ini terjadi buat setiap yang mendengarkan firman hari ini. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi Roh-Mu yang maha dahsyat itu memampukan kami. Biar semua yang kami dengarkan ini, kami boleh diberi kuasa untuk menjadi pelakunya. Di dalam nama Yesus, kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus